Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Samad Semarang Barat atau yang wakili Bapak Sekujam. Yang terhormat Loro Surya serta jajarannya Bapak Budi Sulaiman, jajaran tanfidnya Bapak Hamdi, yang kita hormati dari Ibu Fataya Semarang Barat, yang terhormat narasumber yang pertama adalah dari akademis, beliau Bapak Abidus, yang terhormat Bapak Kapolsek Semarang Barat, serta yang terhormat Bapak Anwamil Semarang Barat, seluruh ketua ranting NU se-Kecamatan Semarang Barat, serta forum lintas agama yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari bersama-sama bersyukur Allah bahwasanya di pagi hari ini kita diberi kerahmatan oleh Allah sehingga bisa hadir dalam rangka memperingati hari ulang tahun santri yang kelima yang kita kemas dalam diskusi kebangsaan dengan mengambil tema intoleransi dan radikalisme. Bapak Ibu yang lalu sekalian, kita nanti akan mendengarkan kupasan-kupasan apa itu radikalisme, apa itu intoleransi oleh para narasumber. Oleh karena itu nanti mohon para bapak, para ibu, ketua ranting untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jikalau ada yang perlu didiskusikan. Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu supaya diskusi nanti bisa lebih hidup, akan kami kenalkan narasumber-narasumber yang akan memberikan, sehingga nanti Pak Insya Allah akan menjadikan lebih hidup. Yang pertama adalah dari unsur akademis yang akan diisi oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Abidin Ibnu Rus MSc. Beliau adalah pendidik yang notabene saat ini Pak Abidin ngasto di SMP Isriati Islamic Center. Selain itu beliau juga sebagai dosen pengajar di UPGRIS, dosen di Universitas Wonosobo, serta dosen Unisba. Oleh karena itu, beliau sudah berpengalaman dalam hal pendidikan, kemudian dalam KNU juga Pak Abidin sudah tidak sebaik kita. Beliau adalah pengurus cabang serta saat ini pengurus Nahdlatul Ulama MPC Semarang Barat. Kemudian yang kedua adalah dari TNI Polri. Yang pertama dari kepolisian yang terhormat Bapak Kapolsek yang pagi ini tidak bisa hadir dengan kita karena ada halangan, yang diwakili oleh Bapak Ibtu Agus Haryanto yang nanti akan mengupas apa itu yang menjadi materi tema pagi hari ini. Serta yang ketiga nanti narasumber kita adalah dari TNI yang hormat Bapak Mayor Infantri Ahmad Nubar Pesos yang nanti juga akan mengupas sekilas masalah intoleransi dan radikalisme. Karena itu sebelum kita mulai, kami tepuk tangan semuanya. Hadirin yang hormat, Nahdlatul Ulama
seperti kenal adalah saat ini menjadi tokoh-tokoh di masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19. Terbukti dengan beliau-beliau ini berkenan di ketakbiran yang mengatur segala macam ibadah dengan mengatur 3M, yaitu selalu mewajibkan jamaah pakai masker, selalu menjaga jarak, serta selalu masuk masjid mencuci tangan. Sehingga beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh pahlawan selain dari kedokteran untuk memutus mata rantai berkembangnya COVID-19. Hadirin, selanjutnya dipersilakan yang terhormat narasumber pertama Bapak Dr. Anissa bin Tulus memberikan materinya. Waktu dan tempat disilakan, waktunya Pak 20 menit. Monggo. Hadirin, inilah Bapak Abidin Ibnus. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, atau yang mewakili semua teman Nahdlatul Ulama dari pengurus cabang. Ada hadir? Tidak ada ya? Dari LPC, dari Surya, Tanfidia, Muslimat, Fatayat, Ansar Ansor, ya, maupun dari semua yang hadir kesempatan pagi hari ini. Ini yang sangat istimewa adalah dari FKUB, ya. Saya ulang, ya. Ini peserta diskusi tentang bagaimana menangkal radikalisme dan intoleransi. Yang sangat istimewa adalah dari FKUB. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini selain FKUB, ini semuanya warga NU yang sudah tidak punya persoalan dengan kebangsaan. Sudah ada persoalan dengan kebangsaan. Orang-orang NU itu sudah NKRI harga mati. Sudah tidak ada persoalan tentang nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu kalau tadi disebut ada acara Natal, Banser tampil, ada acara upacara keagamaan, Banser tampil, itu bukti bahwa Nahdlatul Ulama, Nahdliyin itu sudah tidak punya persoalan lagi dengan kebangsaan. Bisa dibuka radikalisme dan intoleransi. Istilah radikalisme tidak keluar. Waktunya. Ya, yang pertama istilah radikalisme. Secara harfiah itu satu, maknanya adalah sangat mendasar. Jadi berpikir radikal, berpikir yang sangat mendasar. Kalau berpikir secara mendasar, boleh deh? Boleh deh? Berpikir secara mendasar, boleh deh? Boleh. Kalau hanya seperti itu, tidak ada persoalan. Kita memahami teks agama secara mendasar harus. Kalau hanya sebatas itu, ya tidak ada persoalan. Ya. Kemudian arti yang kedua, amat keras menuntut perubahan. Ya, ini mulai ada persoalan. Ya. Amat keras menuntut perubahan. Di sini mulai lahir benih-benih intoleran, benih-benih radikal ini di sini akan muncul. Ya. Kemudian arti yang ketiga secara harfiah
makna radikal adalah maju dalam berpikir dan bertindak, boleh tidak? Boleh. Maka kemarin sempat debat sengit ketika Pak Mahfud MD memunculkan istilah radikalisme beberapa daerah tertentu di Indonesia adalah terindikasi radikal. Banyak bantahan karena apa? Secara mendasar ya radikal itu bukan berarti semuanya negatif. Kalau berpikir secara mendasar itu malah bagus. Yang tidak boleh terjadi adalah menuntut perubahan tanpa ada toleran. Maka lahirlah kelompok-kelompok yang radikal. Dan kalau radikal otomatis nanti intoleran. Secara terminologi, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu punya paham keagamaan menjadi aliran tertentu yang mereka sangat-sangat fundamental dalam berpikir. Atau yang kedua, paham atau aliran yang menuntut perubahan atau perubahan sosial politik dengan cara paksaan dan kekerasan. Ini materi kita masuk yang dicanangkan oleh NWC. Ini mungkin arahnya ke sana. Kita identifikasi dulu apa radikalisme itu. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, dalam hal ini kaitan dengan di Indonesia, saya membaca bahwa HTI ini masuk kelompok yang ketiga ini, sikap ekstrim dalam aliran politik. Orang-orang HTI amaliyah dunianya itu sama dengan kita, tapi politiknya itu tidak mau kompromi dengan kita. Oke, lanjut Mas. Nah, paham-paham radikal dan intoleran itu penyebabnya apa? Kalau satu istilah sudah kita pahami bahwa radikal adalah seperti tadi, sekarang toleransi. Atau nanti kalau dipadankan dengan radikal berarti intoleran. Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Sedangkan toleransi sendiri artinya adalah membiarkan orang lain berbeda pandangan, pemikiran, keyakinan, agama, dan dalam segala aspek sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Itu sikap toleran atau sifat toleran. Nah, kalau begitu berarti ya sikap toleran itulah yang bisa menjadi visualisasi untuk menghadapi gerakan-gerakan, pemikiran-pemikiran yang radikal dalam tanda kutip. Lanjut, Pak. Kalau toleran adalah membiarkan orang lain punya pandangan, punya pemikiran, punya paham, keyakinan, agama dalam aspek sosial, budaya, dan lain-lain, maka intoleran adalah kebalikannya. Ya. Sikap intoleran tidak menerima perbedaan pemikiran, tidak menerima perbedaan paham, tidak menerima perbedaan keyakinan, tidak menerima perbedaan agama dan aspek dalam kehidupan yang lain. Dalam bahasa Jawa diistilahkan biasanya orang-orang yang intoleran bergutul. Ya. Bergutul Pak Iri. Ya, Pak Iri bergutul, intoleran bergutul. Ya, intoleran. Nah sekarang berikutnya adalah penyebabnya. Penyebabnya apa? Kok lahir kelompok-kelompok yang radikal, lahir kelompok-kelompok yang intoleran? Penyebabnya? Ya, faktor penyebab. Yang pertama, ini hasil penelitian saya ambil di Litbang Kemenak Jawa Tengah. Penyebabnya satu adalah faktor ekonomi. Ya, adalah faktor ekonomi. Kita ketahui dengan benar ya, fakta, data seperti itu. Mereka yang direkrut ISIS kemudian berangkat ke Afghanistan itu karena faktor ekonomi. Diiming-imingi nanti di sana dapat gaji, dapat bayaran, dienak-enakin. Ya. Karena mereka punya ekonomi yang lemah, maka sangat-sangat tergiur, bermimpi
setelah ikut ISIS ya di sana hidup dengan bergelimang harta dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru penyesalan ya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua faktor politik. Ya, mau tidak mau faktor politik masuk. Mengapa lahir paham-paham radikal, paham-paham intoleran ya. Tadi saya sebutkan contohnya adalah HTI ya. HTI. Contoh konkret adalah HTI, faktor politik. Yang ketiga, ini yang barangkali juga harus dibumikan ya. Faktor penyebab lahirnya radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat adalah pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama atau problematika sosial yang lain. Ketika memahami teks keagamaan tidak lengkap, maka yang terjadi adalah salah paham. Yang terjadi adalah gagal paham. Ini yang hari ini subur ya. Di Indonesia subur ini penyebabnya. Ya. Penyebab atau faktor yang ketiga di Indonesia tumbuh subur. Ya. Karena realitas menunjukkan bahwa tidak semua orang Islam itu detail mempelajari agama dari dasar, dari pengembangan, dari tingkat ya keilmuan yang sangat mendalam, tidak semuanya. Tetapi orang Islam semuanya berhak berbicara agamanya. Ini yang menjadi faktor kadang-kadang bundet di situ. Maka beberapa saat yang lalu Kemenak punya odo-odo pendakwah harus punya sertifikat. Dai itu akan disertifikasi. Berarti nanti ada tes balik. Ini juga tidak gampang, mesti pro kontra. Kemudian lagi semua majelis taklim harus terdaftar di Kemenak. Kalau saat saya dimintai pendapat di Radio El-Sinta, ya saya sampaikan gagasan itu bagus. Kalau ditindaklanjuti bagus, majelis taklim ya, kemudian dipantau ya. Kasih penerangan, kemudian turun ke bawah majelis taklim disui ya. Nanti yang kira-kira pengajarnya melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tadi Pak Camat menyebut lawang hidup di Indonesia, lo kok tidak mau hormat bendera, hidup di Indonesia kok tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dan di sana ada pembinaan di sana. Nah, karena selama ini tidak terdaftar, maka tumbuh liar sesuai dengan karakter penyampai agama masing-masing. Nah, maka saya setujui, tapi harus ada tidak lanjut. Nah, ini faktor yang terbanyak kalau kita amati adalah pemahaman agama yang kurang komprehensif ya. Nah, tapi ya ini menjadi persoalan sosial keagamaan kita. Kita harus bekerjasama dengan aparat, kita harus bekerjasama dengan pemerintah. Solusinya seperti itu. Nah, contoh kasus misalnya, ini di Semarang Barat ada kasus Pak, sedang saya hadapi. Kemarin sudah saya share ke LPMK. Kalau LPMK tidak bisa, nanti saya bersama dengan Aero Kota. Ialah paham-paham keagamaan yang di sana saya berani menyebut kawan-kawan kita dari MPA, ya, MPA. Itu ceramahnya saja sudah kontroversi, berbeda dengan kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, semua kotoran selain kotoran manusia, semua kotoran binatang, semuanya tidak najis. Bisa dibuka YouTube-nya ini. Nah, ini kan ajaran yang sangat kontroversi. Yang najis hanya kotoran manusia. Nah, ini paham seperti ini, kalau Nahdlatul Ulama gerak sendiri, saya yakin tidak bisa. Yang terjadi nanti konflik sosial. Maka kita harus melibatkan aparat. Ya. Alhamdulillah dengan hasil kesepakatan musyawarah warga, karena ini akan nyamplok aset warga digunakan kegiatan mereka. Ya. Kegiatan yang
dohirnya bagus, masyarakat yang tidak belajar agama detail nanti ikut gabung di sana. Musola kecil tidak memenuhi syarat untuk didirikan masjid, di sana diselenggarakan sholat Jumat. Ini kan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang selama ini kita pahami. Ini yang kadang-kadang menimbulkan intoleran dan radikalisme dalam agama. Ya. Hadirin rahimakumullah, hadaniyallahu wa iyyakum. Nah, kemudian ya saya punya solusi bagaimana untuk menangkal radikalisme dan sikap-sikap intoleran, ialah dengan mereaktualisasikan kembali nilai-nilai sosial dalam Piagam Madinah. Saya ulang ya, mereaktualisasikan kembali nilai-nilai sosial dalam Piagam Madinah. Kalau mungkin di antara kita ada panjenengan ada yang belum ngerti, belum pernah baca Piagam Madinah seperti apa. Tadi saya sudah menyerahkan kopian satu naskah tentang itu Piagam Madinah, mungkin bisa dikopi panitia itu. Ya. Piagam Madinah itu apa? Piagam Madinah adalah diyakini oleh para ahli sejarah sebagai undang-undang dasar tertulis pertama. Saya ulang, undang-undang dasar tertulis pertama di dunia itulah Piagam Madinah. Sejarahnya adalah ketika Nabi berdakwah di Mekah mendapatkan tekanan yang hebat, semakin hebat, beliau sudah menyingkir ya, sudah hijrah, bahasa tetap dikejar, tetap diancam, bahkan mau dibunuh. Akhirnya atas dasar perintah Allah, beliau dan para sahabat pindah ke Yasrib. Nah, setelah beberapa tahun beliau menetap di Yasrib, kemudian beliau disepakati oleh masyarakat Yasrib untuk memimpin masyarakat Yasrib di sana. Nah, yang relevan dengan kajian kita menangkal intoleransi dan sikap radikal itu adalah bahwa beliau di Yasrib itu ditokohkan oleh banyak pihak, bukan hanya orang Islam. Di sana ada banyak suku, ya. Di sana banyak agama, di sana banyak aliran, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Nah, beliau dinobatkan sebagai pemimpin masyarakat oleh mereka. Nah, yang menarik untuk kita ketahui bersama adalah saat itu Al-Quran sudah turun. Saat itu berarti Al-Quran sudah 15-an tahun berjalan, ya, berarti sudah separuh lebih. Tetapi beliau membangun masyarakat Yasrib tidak mengangkat Quran, tidak. Semua harus pakai Quran, tidak. Dengan apa? Dengan membuat Piagam Madinah. Saya tidak di copy ya. Apa isinya? Ya. Perjanjian hidup bersama untuk menegakkan aturan bersama, untuk menuju keadilan bersama, untuk menuju kesatuan persatuan bersama, untuk menuju kesejahteraan bersama. Ya. Jadi walaupun sudah ada Quran, beliau membuat Piagam Madinah. Sama dengan di Indonesia, sudah ada Quran, kaum muslimin mau datang dari Pancasila. Ya karena di Indonesia masyarakatnya majemuk seperti di Madinah, seperti di Yasrib. Kalau misalnya yang diundangkan Quran, kira-kira yang lain mau menerima enggak? Ya tidak, maka terjadi perpecahan. Maka terjadilah kesepahaman semua elemen bangsa. Akhirnya lahirlah di Indonesia Pancasila, mencontoh Piagam Madinah yang dulu digagas oleh Rasulullah SAW. Lanjut ya. Isi Piagam Madinah. Ya. Isi Piagam Madinah itu prinsip-prinsipnya ya, ada 47 pasal. Ya. Saya membacakan satu poin saja. Kalau pasal 1 sampai 24 oke, menyangkut kehidupan muslimin ya. Pasal
pasal 25, sebagai satu kelompok Yahudi Bani Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing-masing. Dengan demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka masing-masing. Jadi sejak Rasul memimpin umat masyarakat saat itu, ya, Islam ini sudah mayungi semua pemeluk agama yang ada. Maka tidak ada alasan, ya, bagi kita untuk tidak damai, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rukun dengan yang lain. Nah, yang saya hadapi ini sudah paham tentang itu, ngomongin OKB. Barangkali kalau saya ikut berpikir, ya, kalau saya ikut memberikan masukan, nanti acara seperti ini melibatkan orang lain, bukan NU semua. NU paham KB tentang kebangsaan. Undang mereka yang biasa senang demo, undang. Acara Islam enggak. Prinsip-prinsip sabar, syukur, ridho diterapkan benar. Maka saya sangat sependapat. Ulama yang mengharamkan demonstrasi, saya sangat sependapat. Apapun alasannya, demonstrasi itu pasti tidak sabar. Ada orang demonstrasi sabar? Tidak ada. Yang kedua, tidak ada demonstrasi kok punya jiwa syukur, itu tidak ada. Yang ketiga, tidak ada orang demonstrasi kok punya jiwa ridho terhadap ketentuan Allah, tidak ada. Maka ya, kalau ini bisa dikembangkan lebih luas lagi, insya Allah ikut bersama-sama pemerintah, bersama-sama semua elemen bangsa ini untuk bisa menjaga kestabilan hidup di negeri kita tercinta, di kecamatan kita tercinta. Semoga ya, tetap damai, tidak ada tindakan-tindakan yang intoleran, apalagi radikal. Terakhir, ya, kasus yang disampaikan Pak Kiai Mufti, mari kita bersama-sama dimanapun di Kecamatan Semarang Barat, kalau ada paham keagamaan yang nyeleneh, kita atasi bareng-bareng dengan pihak kecamatan, muspika, ya, dengan aparat pemerintah, ya, termasuk nanti kalau ini tidak selesai, ya, saya melibatkan Babin Kamtipmas di kelurahan saya. Kalau tidak selesai, ya, saya melari ke kecamatan, ya, karena ya begitu. Insya Allah dengan demikian kita akan kembali ke tujuan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ialah kesejahteraan lahir dan batin di bawah panji-panji agama kita masing-masing, dan insya Allah kita akan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu bisa dialog bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan Pak Win dari sudut pandang akademis, dari sudut keilmuan, sehingga semakin menambah hasanah, semakin menambah kita. Baik sekalian, nanti monggo yang ada pertanyaan ditunda dulu dalam sesi pendengaran kita buka. Bapak sekalian, selanjutnya kita persilakan narasumber yang kedua adalah dari Kapolres Sektor Semarang Barat, dikarenakan beliau Pak Kapolres Sektor akan diwakili oleh Bapak Ibtu Agus Satanto selaku Panit Binmas Polsek Semarang Barat. Bapak, waktunya 20 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ramil Semarang Barat, Bapak Mayor Infanteri Ahmad Mubarok, Sarjana Sosial. Yang kami hormati juga Bapak Abidin MSI, Dr. Andes MSI, Dr. Andes Bapak Abidin MSI, ya, akademisi, dan para bapak dan ibu yang rawuh pada kesempatan siang hari ini dalam rangka acara diskusi kebangsaan, ya. Ya, undangannya diskusi kebangsaan tentang intoleransi dan radikalisme. Ya.
Kebetulan kami ini hanya mewakili dari pimpinan kami Bapak Kapolsek, ya, yang secara mendadak, ya, terujuk-ujuk saya harus diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya sebenarnya juga belum siapkan materi apa yang harus saya sampaikan, namun demikian kami sebagai bawahan siap melaksanakan saja yang perlu kami sampaikan di dalam forum ini. Ya. Kita akan membangun suatu karakter masyarakat yang memiliki landasan sebagai bangsa negara Indonesia, yaitu ya yang tadi disampaikan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini disebutkan di situ ada intoleransi dan radikalisme. Tadi sudah sangat cukup untuk dipahami dan dimengerti apa yang disampaikan oleh narasumber dari akademisi. Apa sih intoleransi? Yaitu yang tidak bisa menerima apa yang jadi pandangan orang lain, ya, tidak mau, dia punya ide, punya gagasan, ya, di dalam pemahaman atau ideologisnya, sehingga tidak menghargai atau mengabaikan dari paham orang lain, ya. Beda dengan apa yang katakan toleransi. Kita menghargai apa di dalam pemikiran-pemikiran orang lain atau pendapat orang lain. Nah, inilah yang akan menjadikan intoleransi ini sekelompok ataupun paham yang bisa menjadikan nanti ke arah yang namanya radikalisme. Itu sudah suatu pemikiran untuk pemikiran suatu paham, ya, ideologi, merubah satu tatanan, ya, atau merubah satu tatanan dalam kehidupan. Nah, padahal kita ini adalah sebuah negara kesatuan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa diskusi kebangsaan kita adalah membuat satu rasa semangat nasionalisme dalam pemikiran yang sesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila.